Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikika Aslani Saputri, NIM 18018-003, dan kelompok saya akan mempresentasikan tugas ke-9 teori bahasa automata tentang regular expression. Tugasnya meresum paper. Kami meresum paper rancang bangun aplikasi chatbot sebagai media pencarian informasi anime menggunakan regular expression pattern matching. Regular expression merupakan sebuah teks string yang mendefinisikan sebuah pola pencarian sehingga dapat membantu kita untuk melakukan matching, pencocokan, locate, pencarian, dan manipulasi teks. Berdasarkan survei yang dilakukan Sawar, Atwell, dan Roberts, chatbot telah sukses dikembangkan dan diterapkan pada bidang edukasi, pencarian informasi, bisnis, dan e-commerce. Pada penelitian ini dibangun sebuah aplikasi chatbot yang dikhususkan sebagai sebuah media pencarian informasi seputar film anime yang diberi nama Reikobot. Reikobot dibangun sebagai sebuah fasilitas untuk memudahkan penggemar anime dalam berinteraksi dan mencari informasi seputar film anime selayaknya bercakap dengan manusia secara natural. Sebuah chatbot pencarian informasi yang telah berhasil dibangun adalah FactChat. Apa itu FactChat? FactChat merupakan sebuah chatbot pencarian informasi yang dikembangkan dengan menggunakan AIML, Artificial Intelligence Markup Language, pattern matching yang mengambil informasi dari database fact atau frequently asked question. Proses kerja FactChat, pertanyaan dan jawaban diekstrak dari database setelah melakukan proses filtering untuk menghilangkan tag yang tidak dibutuhkan. Fact tersusun atas pertanyaan dan jawaban. Dengan menggunakan pola tersebut, sebuah daftar link dibangun yang berisi link dari fact ke halaman web yang berisi jawaban. Sebuah kamus yang berisikan semua kata dalam pertanyaan dengan frekuensi kejadian. Kemudian, kata pertama atau kedua yang paling signifikan diambil dari setiap pertanyaan yang telah diajukan. Sekian presentasi dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan berikut, yaitu ada komponen chatbot, part of speak tagging. Part of speak tagging merupakan sebuah proses yang bekerja untuk mengidentifikasi tata bahasa pada suatu kalimat. Aplikasi chatbot pencarian informasi anime menggunakan Braille yaitu sebuah algoritma POS tagging yang menggunakan metode induksi berbasis transformasi untuk memahami tata bahasa natural. Jika kata diketahui, maka kata akan diberikan tag sesuai dengan sebuah kamus vocabulary yang telah disiapkan. Jika kata tersebut tidak diketahui, maka secara naif kata tersebut akan diberikan tag noun. Sedangkan jika kata tersebut diketahui, maka kata tersebut akan diberikan tag sesuai record pada kamus vocabulary-nya. Selanjutnya ada regular expression pattern matching. Expression pattern matching menggunakan sekumpulan regular expression yang disusun menjadi sebuah pattern. Bila kalimat masuk cocok dengan salah satu pattern yang ada, maka sistem akan melakukan proses sesuai perintah yang ditentukan pada pattern tersebut. Selanjutnya ada precision recall harmonic mean. Precision merupakan seberapa banyak jumlah dokumen relevan yang dapat
yang didapatkan dari seluruh dokumen yang berhasil diambil. Recall mendefinisikan seberapa banyak sistem mengembalikan dokumen yang relevan dari seluruh dokumen relevan yang tersedia. Tabel kontensi. Berikut adalah tabel kontensinya. Di sini ada relevan dan non-relevan. Retrieved ada true positif, false positif pada non-relevan. Di non-retrieved ada false negatif pada tabel relevan dan true negatif pada tabel non-relevan. Jadi tabel di atas menunjukkan beberapa kondisi yang perlu diperhitungkan dalam informasi retrieval. Kondisi true positif atau TP merupakan jumlah dokumen relevan yang diambil. Kondisi false positif merupakan jumlah dokumen tidak relevan yang terambil. Kondisi false negatif atau FN merupakan jumlah dokumen relevan yang tidak ditemukan, sementara kondisi true negatif TN merupakan jumlah dokumen yang tidak relevan yang tidak ditemukan. Selanjutnya ada hedonic motivation system adoption model atau HMSAM. HMSAM adalah sebuah model untuk mengukur sebuah sistem yang mengadaptasi motivasi hedonis. Aspek-aspek HMSAM adalah sebagai berikut. Yang pertama, perceived usefulness, mengukur peningkatan kinerja ketika menggunakan suatu sistem. Selanjutnya ada perceived ease of use, mengukur kemudahan penggunaan suatu sistem. Selanjutnya ada curiosity, sejauh mana sesuatu dapat meningkatkan rasa ingin tahu dalam aspek kognitif. Selanjutnya ada kontrol, presensif, penggunaan bahwa dirinya yang diajak berinteraksi oleh sistem. Selanjutnya ada joy, aspek kesenangan yang didapatkan dari interaksi dengan sistem. Selanjutnya ada behavioral international to use, keinginan pengguna untuk menggunakan aplikasi. Selanjutnya ada focus immersion, yaitu total keterlibatan yang dilakukan antara pengguna dengan aplikasi, yang mengukur seberapa dalam pengguna terfokus dalam menggunakan sistem. Selanjutnya adalah perancangan sistem. Peneliti ini membuat sebuah rancangan bangun sistem chatbot sebagai media pencarian informasi anime yang ditulis dalam bahasa PHP. Sistem chatbot ini diberi nama Reicobot. Yang pertama, A. Perancangan sistem desain. Rancangan sistem Reicobot adalah sebagai berikut. Pernyataan yang dimaksudkan pengguna dipecah menjadi sekumpulan array kata. Kemudian dilakukan transformasi terhadap setiap kata sehingga didapatkan kata dalam bentuk kata dasar. Lalu dilakukan penyeleksian berdasarkan tag agar tercipta sebuah kalimat yang di dalamnya hanya berisi kata dengan tag yang bermakna. Memiliki beberapa topik yang dikelompokkan ke dalam pattern tertentu, yaitu pattern untuk pernyataan terbuka dan pattern pernyataan khusus atau spesifik. Pernyataan yang telah dikategorikan akan diproses sesuai perintah yang ada di program dan akan mengembalikan keluaran berupa jawaban yang memenuhi kriteria. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Grafita. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang data flow diagram DFD, yang dimana ada gambar 1 dan selanjutnya ada gambar 2, dimana gambar 1 menunjukkan diagram konteks dari aplikasi Reicobot yang dibangun, sementara gambar 2 menampilkan alur data singkat
1 dari sistem chatbot, pencarian informasi anime, alur data DT script query, NDT anim data, berisi query dengan hasil berupa seluruh data dan informasi mengenai film anime yang berasal dari entitas myanimelist.net dan didapatkan melalui proses script anime data. Data dan informasi anime yang berhasil diambil disimpan ke dalam tabel anime. Proses regular expression pattern matching membutuhkan data detail anime dan open anime yang akan diolah menjadi sebuah keluaran bentuk JSON. Data detail anime merupakan data yang berisi informasi anime terkait pertanyaan tertutup, sedangkan open anime merupakan data hasil query yang berisi informasi anime terkait pertanyaan terbuka. Implementasi Reiko Chatbot yaitu setelah berhasil diimplementasikan aplikasi chatbot, pencarian informasi anime Reiko Bot memiliki tampilan seperti gambar di atas. Ini gambarnya. Tampilan antarmuka Reiko Bot memiliki 2 buah elemen utama, yaitu chatbox yang terletak di sisi kiri ini dan instruction box yang terletak di sisi kanan. Berisi instruksinya. Chatbox adalah tempat pengguna berinteraksi dengan aplikasi Reiko Bot. Instruction box berisi hint yang membantu pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi lain. Kesimpulannya yaitu, aplikasi chatbot sebagai media iteratif dalam mendapatkan informasi seputar anime berbasis teks menggunakan regular expression pattern matching telah berhasil dirancang dan dibangun dengan nama Reiko Bot. Aplikasi Reiko Bot menghasilkan nilai precision sebesar 72% dan recall sebesar 100% yang menghasilkan nilai harmonic mean sebesar 83,7%. Adapun nilai harmonic mean tersebut bermakna bahwa aplikasi dapat menyajikan informasi dengan precision dan recall yang harmonis atau seimbang dengan bobot yang tidak terlalu jauh berbeda. Berdasarkan perhitungan Likert, aplikasi Reiko Bot menghasilkan tingkat behavioral intention to use atau disingkat BUO sebesar 83%, yang berarti pengguna sangat setuju bahwa aplikasi meningkatkan minat pengguna. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.